Pada tahun 2016 ada sebuah perjanjian Prancis yang pada intinya menekan emisi dan penurunan panas 2 derajat, di mana perjanjian Prancis tersebut diikuti oleh 195 negara. Apa artinya? Bahwa seluruh negara, seluruh global itu memperhatikan persoalan climate disaster ini, perubahan iklim ini. Mereka tidak hanya berdiam diri, mereka tidak hanya berpangku tangan, tetapi mereka juga berbuat. Poin kedua, selain penurunan emisi karbon, ada juga istilah emisi negatif. Apa itu emisi negatif? Di dalam buku ini dijelaskan bahwa emisi negatif adalah yang pertama, penangkapan karbon kemudian disimpan, atau istilahnya carbon captures and storage. Nah, yang kedua yang dimaksud emisi negatif adalah pendekatan terhadap tradisi kuno dalam masalah pertanian dan perhutanan dengan pendekatan bioenergi, carbon captures and storage, atau yang disingkat dengan BACCS. Yang ketiga, pada tahun 2018 ilmuwan mulai menggunakan rasa takut, atau istilahnya pendekatan rasa takut, ketika IPCC merilis laporan dramatis penuh peringatan yang menggambarkan bahwa kenaikan panas 2 derajat itu apakah nanti terjadi atau tidak, dan apa bedanya dengan kenaikan 1,5 derajat Celcius. Itu pada tahun 2018. Artinya apa? Bahwa di dalam buku ini David Wallace menggunakan kata-kata yang amat menohok, kata-kata yang amat mengerikan, bagaimana beliau sangat piawai sekali menggambarkan dampak dari perubahan iklim tersebut. Nah, beliau menggunakan pendekatan ketakutan. Kenapa menggunakan pendekatan ketakutan? Karena dengan cara itulah diharapkan bahwa masyarakat global, masyarakat bumi sadar bahwa persoalan iklim adalah bukan persoalan main-main, tetapi adalah persoalan serius yang dapat memberikan dampak besar berupa bencana alam, kemudian dapat pula memusnahkan Homo sapiens di muka bumi ini. Itu pendekatan ketakutan yang digunakan oleh David Wells. Poin selanjutnya, poin keempat, di dalam buku ini disebutkan bahwa teknologi merupakan salah satu instrumen yang paling ampuh sebagai solusi persoalan iklim. Contohnya apa? Di dalam buku ini dikatakan bahwa diperlukan teknologi untuk menangkap karbon yang dilepas kemudian disimpan. Tadi istilahnya carbon captures and storage. Tapi persoalannya adalah seberapa banyak teknologi yang digunakan untuk menangkap karbon yang dilepaskan oleh bumi ini. Apakah seluruhnya permukaan bumi ini harus diisi oleh teknologi tersebut atau bagaimana? Nah, itu tidak dijelaskan di dalam buku ini. Poin kelima, di dalam buku ini juga disebutkan ada istilah transhumanisme. Apa itu? Yaitu mencari solusi kehidupan untuk pasca manusia. Artinya ke depan terhadap prediksi historis yang sifatnya spekulatif ini, apakah perubahan iklim itu mampu menggantikan manusia yang ada saat ini, memusnahkan, atau justru sebaliknya, perubahan iklim itu hanyalah ilusi semata, di mana manusia sekarang tetap survive, tetap berada sebagaimana mestinya. Nah, itulah beberapa poin penting yang menurut saya perlu saya sampaikan. Terlepas dari itu semua, ada 2 kritik saya terhadap buku ini. Yang pertama, saya tidak sependapat dengan David Wells yang menggunakan pendekatan ketakutan, tetapi saya lebih condong menggunakan pendekatan harapan. Mengapa buku ini tidak menggunakan pendekatan harapan? Bukankah pendekatan harapan itu kita tidak hanya berpangku tangan, kita tidak hanya berdiam diri, namun kita juga berbuat. Tetapi pendekatan harapan itu lebih memaksa kita, lebih mendorong kita untuk melakukan sesuatu perbuatan,
Sehingga akibatnya pun berbeda. Kalau pendekatan ketakutan itu digunakan, itu secara psikologis orang merasa pasrah, fatalism. Namun berbeda dengan pendekatan harapan. Orang masih punya harapan, punya rasa optimis untuk memperbaiki bumi ini. Itu kritik saya yang pertama. Yang kedua, David Wells tidak memberikan solusi yang konkret. Artinya beliau hanya menggunakan kata-kata hiperbolis, menggambarkan mencekamnya bumi ini akibat perubahan iklim, tetapi solusi yang diberikan itu tidak jelas, tidak konkret. Apa yang harus dilakukan? Misalnya industri-industri apakah memang harus tutup atau bagaimana? Dia tidak menjelaskan. Sehingga menurut saya alangkah lebih fairnya jika seseorang menggambarkan sebuah akibat peristiwa perubahan iklim, dia juga harus memberikan solusi yang konkret terhadap persoalan tersebut. Nah, hal ini terbukti sekali ya, kalau misalnya kita baca di bab 1 sampai bab 12, itu menceritakan tentang akibat perubahan iklim. Apa misalnya? Panas maut, terjadinya global warming, pemanasan global yang menyebabkan tingginya angka kematian. Kemudian apalagi dampaknya? Kelaparan, kemudian tenggelam, banjir di mana permukaan air laut naik akibat terjadi pemanasan global. Terus apalagi? Kebakaran hutan, kemudian bencana yang tak lagi alami, kemudian kekurangan air bersih akibat kekeringan, akibat pemanasan, naiknya suhu bumi 2 derajat Celcius, 3 derajat atau 4 derajat menyebabkan air bersih menjadi kering. Kemudian laut sekarat, biota laut menjadi mati. Kemudian udara yang tak bisa lagi dihirup akibat polusi, akibat metana dan karbon yang begitu banyak menghiasi alam semesta ini. Kemudian wabah akibat pemanasan global, timbulnya berbagai macam penyakit, pandemi, dan lain-lain. Kemudian apalagi kengerian yang digambarkan dalam buku ini? Ambruknya ekonomi akibat perubahan iklim, konflik akibat iklim antar negara, antar warga. Karena ingin mempertahankan hidup, mereka akhirnya konflik satu dengan yang lain. Dan yang terakhir ini adalah dampak yang dahsyat, yaitu hancurnya sistem kehidupan.